Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di saat teduh pagi. Ayo kita doa sama-sama. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang Kau berikan buat kami. Kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk hari baru, untuk kasih setia-Mu yang baru bagi kami. Terima kasih, kami mau duduk sebagai seorang murid. Mari Tuhan, kami mau diajar, kami mau dibentuk, kami mau mendengarkan Engkau Tuhan bicara apa. Beri kami kekuatan baru, beri kami semangat yang baru. Kami percaya pagi hari ini kami akan penuh dengan kemenangan daripada Engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Wow, luar biasa. Tema kita pagi hari ini adalah gagal, bangkrut, hilang pekerjaan, apa yang harus dilakukan. Nah, ini banyak sekali terjadi hari-hari ini bagi jemaat Tuhan. Apa yang harus dipersiapkan kalau kita menghadapi ini? Karena hari-hari ini kita harus siap-siap untuk bisa menghadapi kekecewaan. Orang itu nggak mungkin akan berhasil terus. Nggak pernah mengalami kegagalan, nggak mungkin. Kita punya cara, kita punya strategi. Makanya penting sekali waktu kita menghadapi kekecewaan, menghadapi kehancuran, kita harus bersiap diri. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana mengatasinya semuanya itu. Buka kitabnya saudara, kitab Yeremia 29, mulai dari ayat yang kelima. Perhatikan baik-baik caranya, supaya nggak bertanya-tanya berkali-kali. Ya, Yeremia 29 ayat yang kelima. Sudah? Ayo baca sama-sama. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Kata kuncinya ada di ayat yang kelima ini. Jadi perhatikan. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Kan sekarang yang dihadapi adalah lagi bangkrut, lagi gagal, lagi hancur, kehilangan pekerjaan, semua hal apa saja yang bentuknya kekecewaan, pasti banyak mengalami perubahan. Ya, pasti banyak mengalami perubahan. Dengan kata lain, Anda dibawa pada Tuhan ke musim yang baru. Musim yang tidak seperti biasanya. Yang biasanya engkau punya semuanya, engkau bisa beli apa-apa, engkau bisa ngapain aja. Sekarang di musim yang baru ini, engkau nggak bisa apa-apa. Jadi kata kuncinya ada di ayat yang kelima ini. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Ini nggak bicara tentang rumah kediaman, bukan. Ini bicara tentang sesuatu hal yang baru, di mana saja engkau ditempatkan Tuhan, posisinya sedang apa sekarang ini, tempat yang baru ini harus kau kuasai. Dimanapun kita tinggal, pasti butuh keamanan, butuh kenyamanan. Kita butuh damai sejahtera. Nah, waktu kita menghadapi semua kehancuran, kehilangan, kegagalan, hilang pekerjaan, semuanya itu pasti di musim yang baru, kita butuh ketenangan. Anda dan saya butuh ketenangan. Makanya firman Tuhan katakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Jadi rumahmu udah baru. Situasimu udah baru. Tugasmu adalah menjaga tempat yang baru itu menjadi teduh, menjadi tenang, penuh dengan sukacita Tuhan, dan engkau betah di dalamnya. Karena di situasi yang baru itu, kenapa kok Tuhan katakan, buatlah rumah yang baru itu, karena di situasi yang baru itu, engkau akan mengalami kekecewaan, akan mengalami stres, mungkin kau nggak bisa tidur, mungkin malammu akan penuh dengan ketakutan, atau apa saja, itu bisa terjadi bagi kita. Jadi, di ayat yang pertama ini, dirikanlah rumah bagimu itu yang mengusahakan kita. Harus tenang, teduh, penuh dengan sukacita Tuhan. Kita hanya bisa minta hadirat Tuhan yang bisa memenuhi itu. Itu dulu yang harus kita lakukan. Jangan coba-coba Anda lari kencang-kencang untuk mendapatkan apa yang menggantikan yang hancur itu. Anda akan kelelahan. Karena hari-hari ini memang segala sesuatunya diizinkan Tuhan. Sudah waktunya memang kehancuran itu harus terjadi. Agar supaya hidup kita nggak sembrono. Makanya begitu kita mengalami situasi yang tidak enak itu,
Kita dibawa Tuhan ke musim yang baru, agar supaya apa? Kita hati-hati dulu. Jangan buru-buru dengan cari pekerjaan cepat. Lalu bikin usaha cepat, utang sana sini, ayo bikin usaha baru, bikin modal baru. Bukan itu, saudara. Anda harus tenang dulu. Orang tenang bisa mendengar suara Tuhan. Orang tenang, doamu pasti benar. Tapi kalau gerusa-gerusu, buru-buru, apalagi hanya untuk kepentingan pribadi, salah semuanya. Ya, jadi perhatikan yang ini dulu. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Tenang. Karena di situasi-situasi serba sulit itu, kalau engkau nggak tenang, engkau akan gerusa-gerusu. Cepat-cepat merubah apa yang hilang itulah, yang bangkrut itulah, cari ini, cari itu. Makin stres engkau. Tenangkan diri dulu. Ya, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Buatlah kebun. Nggak hanya sekedar, percayalah saudara, berkat itu nggak jauh kok dari tempat kita. Nggak jauh. Berkat Tuhan nggak jauh dari kita. Tapi Tuhan minta, tadi sebelum yang pertama tadi, minta supaya rumah kita teduh, rumah kita damai. Yang kedua, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Yang artinya, buah kekristenan itu kesabaran, ya, berpengharapan, kata-kata kita teduh, itu buah loh. Itu buah. Semuanya itu engkau sendiri yang akan bisa menikmati dari hasil kesabaranmu, hasil pengharapanmu, hasil doamu siang dan malam, itu kebun. Kesabaranmu akan mengubahkan karaktermu, pengharapanmu yang kau lakukan siang dan malam melalui doa, pujian, penyembahan akan mengubah cara engkau hidup. Itu buah. Ada buah-buah lainnya yang akan dihasilkan. Yaitu waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita mengagungkan Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang memerdekakan jiwa. Itu kebun. Itu buah yang akan kita nikmati hasilnya. Meskipun tekanannya besar, meskipun situasinya nggak enak sekali, tapi engkau masih bisa tidur nyenyak. Engkau nggak terganggu yang harus minum obat tiap hari. Hatimu berlimpah dengan ucapan syukur, engkau nggak tertekan sana-sini. Karena engkau menghasilkan suatu kebun yang luar biasa dahsyat. Makanya urutannya mesti benar dulu. Yang pertama tadi, usahakan rumahmu itu teduh. Cara kamu hidup itu teduh dulu, tenang dulu. Ya, supaya engkau bisa menanam di dalam rumahmu itu, yaitu doa, pujian, penyembahan yang berpengharapan, sabar, semuanya itu kita sendiri yang akan menuai. Kita jadi berpengharapan kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Bu, tapi saya ini buru-buru, Bu, utang saya harus cepat lunas. Kalau enggak, nanti rumah saya akan diangkut sama debt collector. Mau percaya Tuhan apa percaya sama pikiranmu sendiri? Mau percaya Tuhan atau kamu pilih stres aja? Kalau Anda pengen stres, overthinking aja terus. Kalau Anda pengen frustrasi, nggak usah berdoa. Itu pilihannya. Karena Tuhan lagi ngajarin. Orang kalau tenang bisa doa. Orang kalau tenang bisa mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, kesabaran itu menghasilkan buah. Engkau akan melihat sendiri, engkau sendiri yang akan merasakan. Waktu engkau sabar menantikan Tuhan, tubuh jiwa rohmu itu sehat banget. Apa yang enggak kau minta sekalipun, Tuhan sediakan. Apa pernah toh Tuhan itu menolong kita terlambat? Apa pernah Tuhan menolong kita setengah? Setengahnya kita cari sendiri? Pernah begitu? Segala sesuatunya yang berasal daripada Tuhan selalu paket lengkap. Pertolongan Tuhan nggak pernah seperapat, nggak pernah setengah, apalagi cuma se-ons. Pasti all package. Dan itu wonderful sekali. Pasti itu luar biasa. Makanya ikuti perintah Tuhan. Jangan lari kenceng-kenceng. Nanti kalau kau lari kenceng-kenceng dengan alasan bahwa udah terburu-buru, Bu, anakku keburu harus bayar sekolah, ini itu. Engkau nggak mendengar suara Tuhan. Karena di situasi-situasi yang serba sulit ini,
Anda dan saya lagi dibawa Tuhan masuk ke dalam lembah kekelaman itu dengan supaya apa toh? Engkau menghasilkan kebun. Engkau membangun kebun dalam kehidupanmu. Kebunnya apa? Sukacita, damai sejahtera, pengharapan, doa yang tidak sia-sia. Itu menghasilkan buah yang berkelimpahan. Tenang aja saudara, tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau nggak akan kehilangan apa-apa. Ketakutan itu hanya muncul di sini loh, di pikiran kita ini loh. Ketakutan, kekhawatiran hanya ada di sini. Tergantung telingamu. Ini telinga kan dekat banget kan sama pikiran kita. Tergantung yang kau dengar apa. Kalau yang kau dengar dan yang kau lihat ketakutan demi ketakutan, maka pikiranmu ya juga akan takut. Ikuti perintah ini. Ya, berikutnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki. Dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ini maksudnya ya bukan tentang kawin mengawinkan siapa, bukan. Kalau sudah berdoa pasti ada usaha dong, ya. Mulai berusaha. Pelan-pelan aja, enggak usah gerusa-gerusu. Di dalam Tuhan enggak usah gerusa-gerusu. Pelan-pelan aja. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kira-kira usaha apa? Kalau engkau sudah tenang, engkau sudah menabur gitu ya, sudah mulai bisa berusaha. Mulai cari. Yang namanya usaha pasti nggak jauh-jauh dari kita. Engkau nggak akan pernah dikirim ke Batam sana atau ke Afrika sana. Enggak, berkatmu ya di sekelilingmu sendiri. Nggak akan jauh-jauh. Berkatmu ada di sekitarmu. Mulai usahakan itu. Pelan-pelan. Tapi ingat ya, apa yang kita usahakan tidak merusak jam doa. Apa yang kita usahakan tidak merusak hubungan kita dengan Tuhan. Hati-hati. Karena kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, apalagi segala sesuatunya itu penyebabnya salah satunya kita nggak punya waktu dengan Tuhan. Jangan diulang lagi kalau sudah kayak begitu. Karena semuanya itu diizinkan Tuhan terjadi. Itu bukan perintah Tuhan loh ya. Diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Supaya hidup kita benar. Jadi waktu kita berusaha, Tuhan, aku keadaan perekonomianku seperti ini, boleh enggak aku usaha seperti ini? Tapi usahamu jangan melebihi jam doa. Jangan merusak hubungan, jangan sampai tidak punya kesempatan buat baca firman, nggak ada kesempatan buat pelayanan, engkau nggak ibadah, wah, mulai ngawur. Karena waktu kita dibawa Tuhan ke dalam lembah itu, supaya engkau bisa mendengar lagi suara Tuhan. Engkau selama ini disibukkan dengan pikiranmu sendiri. Engkau selama ini sibuk sama pekerjaanmu, hobimu, kesukaanmu. Makanya sekarang waktunya mendengar. Percayalah. Gak akan kemana-mana. Selama hidup kita benar, menyenangkan hati Tuhan, semua berkat itu ada di depan mata. Wong firman Tuhan udah jelas banget kok. Supaya kita tidak khawatir. Janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu takut. Bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu kan perintah. Semuanya ada. Kalau kita taat melakukan itu, gak penting sekali untuk stres. Gak penting sekali untuk kita berteriak, Tuhan mana janjimu? Jangan jadi tukang tagih. Lakukan bagianmu dulu. Bagian kita tadi sudah benar ya. Buat kita penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Lalu mulai tabur benih. Agar supaya rumah kita bukan menjadi rumah penuh dengan ketakutan. Jangan jadikan rumah kita itu rumah keributan. Rumah kok kayak neraka, ribut terus. Ya, ketakutan terus. No. Bangun kediaman itu adalah hidupmu di dalam tekanan itu engkau harus tetap sukacita. Sekalipun tekanannya besar engkau harus tetap sukacita. Itu perintah Tuhan. Makanya dikatakan apa? Segala sesuatunya yang bisa kau kerjakan, kerjakan sebisa mungkin. Bu, tapi kalau kerja lagi tuh hasilnya gajinya sedikit. Nah ini seringkali kita tuh kayak begitu. Mulai mengatur-ngatur. Mintanya instan terus. Anda nggak pernah mau praktek. Takut terus.
Kira-kira kalau Anda takut terus tuh apa nggak bosan toh? Punya perasaan takut terus gitu tuh. Bosan nggak toh saudara? Apakah Anda nggak punya keinginan untuk on fire? Praktek makanya. Prakteklah terus menerus. Amin. Lalu dikatakan begini. Ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi sekarang situasi yang sedang Tuhan bawa, kita lagi dibawa Tuhan ke situasi yang baru. Kesejahteraan kita sekarang ini, itu tugas kita. Wong Tuhan, firman Tuhan udah jelas banget kok. Perkaranya adalah kalau hidup kita nggak sejahtera, berarti kita nggak melakukan itu firman. Sesederhana itu. Anda nggak bisa minta Tuhan, janjimu mana, janjimu mana. Janji Tuhan sudah ada. Engkau aja yang nggak pernah mau ngambil. Anda suka sekali stres. Anda lebih memilih pusing 7 keliling daripada mengandalkan Tuhan, daripada menanti-nantikan Tuhan. Hitung-hitungan terus sama Tuhan. Makanya nggak terjadi breakthrough. Siapa bilang utang nggak bisa diselesaikan dengan baik? Siapa bilang utang itu bisa menyebabkan orang bunuh diri? Tergantung bagaimana engkau meresponnya. Saya sudah saksikan berkali-kali kepada saudara. Saya tuh juga punya utang pada waktu itu. Keluarga saya juga pernah punya utang pada waktu itu. Bagaimana caranya bisa menyelesaikan itu? Yo firman. Alkitabnya sama toh? Tuhan saya dengan Tuhan Anda sama enggak? Sama toh? Apa yang membuatnya berbeda? Mau taat tidak? Mau menantikan Tuhan tidak? Mau berdoa untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk gereja Tuhan, untuk keluarga kita, melakukan atau tidak? Itu yang membedakan. Nah, Tuhan katakan usahakanlah kesejahteraan. Usahakanlah berarti perintah. Engkau sendiri yang harus mengejar namanya kebahagiaan. Kebahagiaan kita yang buat, saudara. Setiap hari Tuhan memberkati kita. Pagi hari kita bisa bangun dalam keadaan segar, bugar, sehat, nggak pakai oksigen. Anda nggak perlu di ICU sekarang ini dalam keadaan sehat. Anda tinggal duduk tenang saat teduh. Betapa itu ucapan syukur yang luar biasa. Bisa nggak bersyukur di hadapan Tuhan? Dalam kondisi tekananmu gede banget. Sekalipun engkau lagi tekanannya gede banget. Tapi mulutmu tetap bisa mengatakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Ini loh. Yang dinanti-nantikan Tuhan tuh ini. Bukan engkau marah-marah, mana janjimu, mana janjimu, mana janjimu. Malaikat Tuhan bosen. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Selama ini Anda nggak lakukan ini. Selama ini Anda tuh sibuk sama pekerjaan. Selama ini Anda sibuk hitung utang terus. Selama ini Anda sibuk bagaimana membangun bisnis yang hancur. Tuhan minta supaya usahakanlah kesejahteraan. Damai sejahtera itu penting. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, itu penting, saudara. Penting sekali. Anda nggak perlu pergi ke psikiater. Anda nggak perlu harus pergi ke dokter berkali-kali. Kalau bisa menjaga diri dengan baik. Tuhan sudah minta kita supaya kita membangun hubungan dengan Tuhan tiap hari. Orang kalau konsisten bangun hubungan dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan, nggak gampang ceroboh. Hidupmu akan aman aja. Hidupmu akan tenang. Mau tekanannya segede apapun, tetap tenang. Tetap tenang, asalkan ikuti perintah. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dan lihat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Berdoalah untuk tempat yang baru sekarang ini, situasinya engkau lagi bangkrut, engkau lagi sulit, ekonomimu lagi ambruk, engkau lagi hilang pekerjaan. Sekarang di mana kamu tinggal, berdoalah di tempat kamu lagi ada di situ.
Karena di situasi yang sekarang ini, kamu lagi stres, kamu lagi ketakutan, kamu lagi rasa-rasanya pengen bunuh diri, kamu rasa-rasanya pengen berhenti, itu berbahaya. Makanya Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan di mana kamu tinggal, berdoalah kepada Tuhan. Itu dulu yang harus dikerjakan. Sebab, ini lihat, kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi nggak cuma dirimu sendiri, satu keluargamu akan mengalami yang sama. Kalau kamu stres, keluargamu akan stres semua. Mau tak kayak gitu? Enggak kan? Bawalah api dalam keluarga kita. Karena api yang kau bawa itu akan membakar semangat satu keluargamu. Tekanannya boleh gede, tapi waktu engkau on fire di hadapan Tuhan, satu keluargamu akan on fire. Coba aja kalau setiap hari ribut terus. Apimu makin padam, mati semua. Usahakanlah itu. Kejar terus. Sampai engkau sendiri merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya, Bu, tapi kalau saya itu satu rumah sama orang yang cuaca, aduh Bu, saya tuh suka stres. Satu keluarga sama orang yang suka marah-marah, bla 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 bla. Kan Tuhan sudah katakan, berdoalah untuk kesejahteraan kota. Berdoalah untuk kesejahteraan rumah tangga. Engkau minta sama Tuhan kesejahteraan. Waktu engkau muji nyembah Tuhan, itu mulut siapa yang ada dalam rumah yang suka teriak-teriak, itu bisa bungkem dengan sendirinya. Oleh kuasa Roh Kudus. Makanya kalau diri kita nggak bisa menjaga hati dengan benar, marah kok balas dengan marah, yo pantas ae. Di rumah nggak ada damai sejahtera. Makin stres enggak? Makin stres. Makanya tadi di awal di ayat yang pertama, dirikanlah rumah bagimu untuk kau diami. Kau cari tempat di mana ada rasa teduh, ada rasa damai, kau nyembah Tuhan di tempat yang tersembunyi. Mungkin pasanganmu nggak tahu, anak-anakmu mungkin nggak tahu, orang tuamu mungkin nggak tahu, mertuamu mungkin nggak tahu. Tapi waktu engkau nyembah, mungkin kau cuma di toilet sambil nangis, engkau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdoa, bila rumah ini teduh Tuhan, rumah ini penuh dengan kegirangan Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, atmosfer surga mengubah keadaanku. Berubah itu. Perkataanmu menjadi powerful. Makanya urutannya mesti benar. Jangan jawaban doa. Tipe-tipe orang tuh jangan tipe-tipe miracle yang instan. Maunya mujizat instan. Engkau lagi dididik loh. Di situasi susah ini engkau lagi dididik. Hello. Ya. Lompat ayat yang ke-11. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jangan ngajari Tuhan. Tuhan kok lama sekali. Mana sih janji Tuhan? Tuhan lama sekali. Kita tuh suka jadi ngajarin Tuhan. Hati-hati loh saudara. Karakter iblis itu apa? Menyamai Tuhan. Karakter iblis pengen lebih tinggi dari Tuhan. Kalau engkau coba-coba menyamai Tuhan, menganggap Tuhan, sampai gini-giniin Tuhan, maaf sekali, maaf. Perilaku Anda udah kayak iblis. Hati-hati. Punya sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada dalam hidup kita. Seringkali rancangan Tuhan gagal itu karena kita yang gak mau mendengar suara Tuhan. Disuruh sabar, gak mau sabar. Disuruh menanti Tuhan, gak mau menanti. Tuhan ngerti saudara. Yang paling pas buat kita Tuhan ngerti. Yang paling cocok, yang paling tepat buat kita Tuhan ngerti. Gak usah buat cari. Orang yang menciptakan, maksud yang menciptakan kita yang ngajari. Mana ada sih? Rancangan Tuhan pasti membawa damai sejahtera. Lihat, demikianlah firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau posisinya sekarang ini, diizinkan Tuhan, lagi bangkrut, habis-habisan, kok nggak punya apa-apa. Bahkan saat ini kondisinya kau lagi kehilangan pekerjaan. Ikuti perintah Tuhan. Tuhan, engkau mau apa di situasi ini? Engkau sedang mengajar aku apa? Bicaralah ya Tuhan. Tuhan tahu engkau nggak kuat. Tuhan tahu engkau nggak berkemampuan apa-apa. Makanya belajar. Di situasi-situasi yang genting seperti ini, banyaklah diem.
Ojo ngeluh aja. Susah Bu, bising Bu telinga saya Bu. Ini itu, ini itu, ini itu. Engkau nggak tahu tempat persembunyian. Ini loh, ayat yang pertama dengerin. Dirikanlah rumah, buatlah tempat persembunyian. Pahami sungguh bahwa rancangan Tuhan itu dahsyat. Manut wae, nek ditaruh Tuhan di lembah kekelaman yang paling dalam, yang kau nggak bisa apa-apa, percaya saja rancangan Tuhan bawa damai sejahtera. Makanya kejar itu. Lihat, damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, keputusan Tuhan pasti yang terbaik. Jangan pernah bilang, lu kok diizinkan Tuhan bangkrut? Mana pernah toh Tuhan itu membiarkan kita bangkrut, mengalami kerugian, ditipu dan lain sebagainya. Kita sendiri yang bikin keputusan yang suka salah. Stop menyalahkan Tuhan. Ya, kalau terjadi sesuatu hal, reaksi yang pertama adalah, Tuhan ampuni saya yang ceroboh, ampuni saya yang dablek tidak dengerin Engkau, ampuni saya. Sekarang pimpin saya lagi Tuhan, saya mau belajar mendengarkan Engkau. Ngono loh saudara. Kalau kayak gitu tuh enak. Jadi mendengar tuntunannya lebih jelas. Benar? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Gak mungkin Tuhan mencelakakan kita. Coba aja kalau saya jadi anak yang kaya raya terus menerus. Saya punya orang tua kan asalnya juga kaya raya. Saya punya bapak ibu kaya raya. Kalau seandainya saya tetap kaya raya terus, besar kemungkinan saya juga nggak ketemu saudara. Besar kemungkinan saya nggak jadi hamba Tuhan. Kalau seandainya saya nggak mengalami bangkrut, kalau seandainya saya nggak kehilangan pekerjaan, belum tentu saya jadi hamba Tuhan. Belum tentu. Makanya situasi yang serba sulit itu dibentuk oleh Tuhan. Makanya manut. Kuncinya manut, nurut. Agar supaya apa? Rancangan Tuhan tergenapi. Amin. Nah terus nanti kebutuhan saya bagaimana? Oh coba pikir tentang apa yang kamu makan. Udah dijelaskan. Janganlah kamu khawatir apa yang kau makan, kau minum, kau pakai. Ojo sibuk sama urusan yang dimakan. Yang dipakai apa? Nggak usah ribut soal begituan. Kejarlah damai sejahtera. Kejarlah damai sejahtera. Tubuh, jiwa, dan roh itu sehat. Tiga-tiganya kejarlah itu. Saya baru sehari kemarin aja demam tinggi. Sakit itu aja nggak enak. Apalagi kalau sampai sakit-sakitan berkali-kali, yang GERD lah, yang lambung lah, harus pergi ke dokter, beraktivitas susah, repot nggak kayak begitu? Repot kan? Bersyukurlah punya tubuh yang sehat. Waktu tubuhmu sehat, banyaklah muji nyembah Tuhan. Saya aja yang kemarin sakit seharian, tetap nyembah. Waktu saya tidur, saya tetap nyembah. Saya tetap baca Alkitab. Gak peduli mau sakit, mau sehat, tetap nyembah. Kalau saya bisa menyampaikan firman Tuhan, saya juga harus bisa menghidupi firman dalam hidup saya sendiri. Makanya saya berani menjamin bahwa hidup jalan bareng sama Tuhan gak bakalan berkekurangan. Kuncinya adalah nurut. Karena rancangan Tuhan itu membawa damai sejahtera. Yang tidak membawa kecelakaan, tapi penuh dengan harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku, kata Tuhan, akan mendengarkan kamu. Lihat, doa mana sih yang gak didengerin sama Tuhan? Jangan karena doamu yang sekarang belum dikabulkan Tuhan, terus engkau ngata-ngatain Tuhan. Lah terus yang kemarin-kemarin mujizat-mujizat yang sekian banyaknya itu kamu lupa. Halo? Di luar sana yang lebih susah banyak. Di luar sana orang sakit-sakitan sampai udah mau maaf ya, udah koma, udah mau meninggal, pengen hidup, pengen sehat. Loh engkau yang sehat kok malah maki-maki Tuhan? Mau tak hidup yang kayak begitu? Bersyukur saudara, bersyukur. Punyai hati yang legowo. Dengan keadaan kita yang seperti ini, punyai hati yang legowo. Tidak usah teriak-teriak. Punyai hati yang legowo. Tuhan ampuni aku. Tuhan sadarkan aku. Tuhan pulihkan jiwaku. Hidupmu enak pasti. Engkau pasti bisa dengarkan Tuhan. Apabila kamu berseru dan datang kepadaku untuk berdoa,
maka aku, kata Tuhan, pasti mendengarkan. Doamu pasti didengarkan. Perkara dikabulkan Tuhan atau enggak, itu ranahnya Tuhan. Enggak usah kau paksa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak siapa? Tuhan toh? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalau sekarang kehendak Tuhan adalah gagal, hancur, bangkrut, kehilangan pekerjaan, kalaupun itu menjadi kehendak Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang baik bagiku. Titik. Nggak usah mbok koma-koma lagi. Tinggal engkau datang kepada Tuhan, Tuhan, hambamu mendengar. Hambamu mendengar, Tuhan. Hambamu banyak salah, sekarang hambamu mendengar. That's it. Nggak usah yang lain-lain. Kalau kau pengen berkemenangan, lakukan itu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Artinya apa? Ora ono sing ilang. Gak ada yang hilang. Yang ada malah ditambahkan sama Tuhan. Makanya pikirannya itu jangan materi terus. Yang lain-lainnya akan ditambahkan. Bentuknya apa? Anakmu pinter, pasanganmu bertobat, hidupmu secara pribadi bertobat, engkau tiba-tiba melayani Tuhan, engkau tiba-tiba ngerti firman, engkau tiba-tiba bisa berdoa, tiba-tiba ada mesbah keluarga. Apa itu bukan mujizat? Ini jauh lebih dahsyat daripada duit yang kau pikirin itu. Paham ya, saudara? Jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bangun rumah dulu. Buat tempat yang teduh untuk kamu bisa nyaman berada di tempat itu. Yang kedua, buat kebun. Ya. Engkau harus berbuah. Di masa-masa susah ini, engkau harus berbuah. Buahmu banyak, bisa mengampuni, bisa berpengharapan, bisa berdoa, bisa bersabar menanti Tuhan. Itu buah loh. Jangan salah, itu buah. Itu buah. Dan Tuhan akan meminta kita untuk apa? Mengusahakan kesejahteraan di mana sekarang kita dikasih tempat yang baru. Kalaupun Tuhan izinkan kamu sekarang berada di rumah kontrakan, it's okay. Tetap nyembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mau rumah kontrakan, mau rumah pinjaman, mau rumahnya siapa, kalau itu pemberian Tuhan, tetaplah penuh dengan ucapan syukur. Biarlah hatimu bergelora dengan kasih-Nya Tuhan. Makanya usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Kalau sekarang situasinya lagi baru, it's okay. Yang berikutnya, Tuhan mengetahui rancangan. Sudah, tidak usah ngatur-ngatur. Tuhan tahu waktu. Waktu Tuhan yang terbaik. Bagian kita belajar, bagian kita praktek. Pokoknya belajar, praktek, belajar, praktek, belajar, praktek. Itu aja terus. Lakukan itu terus. Amin. Sudah waktunya Anda berubah sikap. Jangan minta terus. Membosankan itu. Nggak cuma membosankan malaikat, hidupmu akan boring. Kalau cuma minta terus, engkau nggak akan berbuah. Ya. Dan yang terakhir adalah Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Itu udah pasti. Tapi jangan cepat-cepat amin. Yang pertama lakukan dulu. Yang kedua, yang ketiga, semua yang ada di firman Tuhan pagi hari ini, lakukan dengan sepenuh hati. Maka engkau tidak akan kehilangan damai sejahtera. Hatimu akan berlimpah dengan ucapan syukur. Ya, ayo kita doa sama-sama. Oh rapa shikara makara larapa. Oh ya lawala ya shikara larapa. Yes Tuhan, oh rapa shikara larapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Buat anugerah-Mu yang melimpah bagi hidup kami. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Tuhan luar biasa baik bagi kami. Terima kasih. Rancangan Tuhan pasti indah. Saudara, yang ikut live ini, hatimu susah sekali mengucap syukur. Karena rumahmu, asetmu banyak yang dijual. Tuhan katakan,
Ucap syukur. Kalau kamu pengen sehat, kalau kamu pengen pulih, ucap syukur di hadapan Tuhan. Keadaanmu lagi tidak baik-baik aja. Ucap syukur di hadapan Tuhan. Biarlah ketenangan hati terjadi ya Tuhan pagi hari ini. Mengalir kuasa-Mu ya Tuhan, penuhi hati setiap anak-anak-Mu Bapa. Setiap roh ketakutan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengikat kuasa roh ketakutan dalam nama Tuhan Yesus. Diikat, dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan dengan roh sukacita. Ayo masing-masing minta ampun di hadapan Tuhan. Masing-masing minta ampun di hadapan Tuhan. Banyak salah di hadapan Tuhan, minta ampun. Masing-masing, semua minta ampun di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan bergerak dalam hidupmu. Izinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Kerja lebih dahsyat lagi. Oh yes Lord. Anak-anakmu sedang minta ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajar kami di waktu-waktu susah ini. Supaya kami bisa melihat kemuliaan-Mu. Supaya kami bisa mendengar suara-Mu. Bukakan telinga kami ya Tuhan. Bukakan mata kami. Supaya kami bisa melihat Engkau dan mendengarkan Engkau. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Kuat sekali saudara. Kalimat nantikanlah Tuhan ini kuat sekali. Waktu kita menantikan Tuhan, bagian kita dalam melakukan doa, pujian, penyembahan. Renungkan firman Tuhan dan lakukan. Terus menerus, lakukan itu. Nantikan Tuhan dengan hati penuh berkirang. Nantikan Tuhan. Jangan buru-buru dengan melakukan berbagai banyak aktivitas. Anda akan stres. Nantikan Tuhan terlebih dahulu. Usahakanlah hatimu penuh dengan damai. Usahakanlah hatimu penuh dengan kegirangan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Hamba-Mu mengikat setiap roh depresi, setiap roh frustrasi, yang mengikat anak-anak Tuhan yang ikut live pagi hari ini. Aku mengikat kuasa iblis ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mau gak punya kuasa apapun atas jiwa demi jiwa di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh kegirangan dilepaskan Tuhan. Sukacita dilepaskan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Ayo ucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekalipun keadaanmu tidak baik, tetap ucap syukur di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Wow. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tetap semangat di dalam Tuhan. Ayo praktek ya. Praktek semuanya. Alami mujizat daripada Tuhan. Sampai ketemu besok pagi. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.